Shalom semuanya, bagaimana kabarnya? Tentunya luar biasa dengan sukacita yang baru, dengan semangat yang baru. Hari ini kita bisa bersama-sama untuk saat teduh untuk mengucap syukur apa yang Tuhan sudah perbuat dalam kehidupan kita, amin. Dan sebelum itu aku mau bersaksi dulu, yaitu tentang beberapa hari kemarin aku mengucap syukur bahwa Tuhan baik dalam kehidupanku. Sekalipun kita di masa-masa PPKM sekarang ini, kita masih boleh diberi kesempatan untuk aku masih diberi kesempatan untuk bekerja, dan masih diberi kesempatan untuk berkarya bagi nama Tuhan, dan masih diberi kesempatan untuk melayani Tuhan. Dan bagaimana pelayanan dan kejadian yang selama 1 minggu yang aku alami juga, aku sangat mengucap syukur bagaimana tuh penyertaan Tuhan turut bekerja dalam keluarga aku. Meskipun mungkin sekarang ini teman-teman di masa-masa yang dimana masa-masa pandemi, mungkin teman-teman masih di rumah, mungkin teman-teman gak bekerja, atau yang sekolah masih sekolah di rumah, kita harus tetap mengucap syukur intinya. Dan dari semuanya itu, mari aku ajak untuk teman-teman, aku ajak untuk semuanya di sini sama-sama mengucap syukur. Korban syukurku ke tempat kudus-Mu Tuhan. Hatiku limpah dengan syukur, sebab Tuhan
syukur dari kami Tuhan. Tak henti-hentinya kami mengucap syukur, sebab Engkau baik, Engkau teramat baik dalam hidup kami Tuhan. Kami mengucap syukur untuk segalanya Tuhan. Dan kami akan mendengarkan firman-Mu Tuhan. Biarlah firman-Mu menjadi kekuatan, menjadi tolak ukur yang baik buat kami Tuhan, menjadi pedoman, menjadi penuntun atas hidup kami Tuhan. Di dalam nama Tuhan Yesus Kristus. Haleluya. Amin. Puji Tuhan. Hari ini kita berbahagia dan kita mengucap syukur. Dan oleh karena itu aku beri judul hari ini, sharing hari ini mengenai mengucap syukur. Nah, mengapa kita perlu mengucap syukur? Tema hari ini yaitu tentang mengucap syukur. Mari sebelum itu kita buka Alkitab kita dan kita baca dalam kitab 1 Tesalonika 5 ayat 18. Aku gak bosan-bosannya untuk mengingatkan kita semua yang menonton YouTube ini untuk kita harus mengucap syukur. Temanya hari ini yaitu mengenai mengucap syukur. Kita buka Alkitab kita bersama-sama lagi dalam 1 Tesalonika 5 ayat 18. Aku akan bacakan untuk kalian. 1 Tesalonika 5 ayat 18. Beginilah firman Tuhan. Mengucap syukurlah dalam segala hal, sebab itulah yang dikehendaki Allah di dalam Kristus Yesus bagi kamu. Sekali lagi, ayat ini sangat familiar mungkin buat kita dan sering kita dengarkan di mana-mana. 1 Tesalonika 5 ayat 18. Mengucap syukurlah dalam segala hal, sebab itulah yang dikehendaki Allah di dalam Kristus Yesus bagi kamu. Nah, mengapa kita perlu mengucap syukur? Pentingnya apa sih kita mengucap syukur? Toh kalau kita nggak mengucap syukur ya nggak ada kejadian yang aneh-aneh gitu. Tentu mengucap syukur kalau bagi aku sendiri, kenapa kok aku menggagikan sharing mengenai mengucap syukur? Karena mengucap syukur itu adalah sebuah kata-kata, sebuah impresif atau sebuah ungkapan isi hati kita mengenai ini loh, thank you Tuhan, terima kasih untuk penyertaan-Mu, thank you udah diberi masalah. Mengucap syukur itu bukan berarti, kalau dari yang aku sharingin hari ini, mengucap syukur itu bukan berarti ketika kita dapat berkat aja kita mengucap syukur. Namun, apakah bisa kita mengucap syukur di saat kita menghadapi sebuah masalah? Pertanyaannya itu buat kalian semua. Apakah kita bisa di saat kita menghadapi sebuah masalah kita tetap bisa mengucap syukur? Tentunya harusnya kita harus bisa, karena mengucap syukur itu dalam segala hal dikatakan dalam 1 Tesalonika 5 ayat 18 ini. Mengucap syukur dalam segala hal. Dari ayat ini kita diingatkan bahwa mengucap syukur itu bukan hanya soal kita mendapatkan berkat, kita mendapat sebuah kebaikan dari seseorang, kita selalu mengucap syukur. Bukan soal itu aja. Mengucap syukur itu luas dalam berbagai macam hal, dalam berbagai macam kejadian. Meskipun kita ditimpa masalah, mungkin saat-saat ini, contohnya aja PPKM. Waduh, aku gak bisa keluar, aku WFH, aku kerja di rumah, aku sekolah di rumah, kuliahku kok online terus, sekolahku kok online terus. Terus kita menuntut terus kita gak pernah yang namanya di saat-saat ini kayak kita terima kasih Tuhan, sekalipun WFA, sekalipun kita sekolah di rumah, aku tetap selalu mengucap syukur. Karena penyertaan Tuhan, karena aku masih diberi kesehatan, aku masih diberi nafas, aku masih bisa bangun pagi. Itu harus mengucap syukur tentunya. Semuanya itu diawali dengan mengucap syukur. Apapun yang kita lakukan, oke? Jadi penting banget mengucap syukur dalam kehidupan. Kekristenan aja yang diajarkan mengucap syukur. Bahkan di semua agama pun kita dicantumkan mengenai selalu mengucap syukur, selalu bersyukur dengan segala keadaan. Tentunya sangat berat ketika kita menghadapi masalah terus kita mengucap syukur. Ini bagikan sharing pun juga sama-sama belajar gitu loh guys. Mengucap syukur itu banyak sekali hal dan
Aku ingatkan lagi, sekalipun kita dalam keadaan susah atau senang, susah senang, kita harus tetap mengucap syukur. Karena kembali lagi pada Alkitab yang mengatakan bahwa Allah, firman Allah ini mengatakan, Allah sendiri mengatakan, Yesus sendiri mengatakan bahwa, mengajarkan bahwa mengucap syukurlah dalam segala hal, sebab itulah yang dikehendaki Allah di dalam Kristus Yesus bagi kamu. Oke, mari kita tutup renungan hari ini dengan kita berdoa dan mengucap syukur. Bapa, kami mengucap syukur untuk pagi yang indah ini. Kami boleh merenungkan firman-Mu mengenai mengucap syukur itu enggak mengenai berkat aja, tapi mengucap syukur itu dalam berbagai aspek dari berbagai kehidupan kita, dari berbagai hal yang kita mungkin lalui. Mengucap syukur, kami akan selalu belajar untuk mengucap syukur sekalipun dalam keadaan susah. Dalam nama Tuhan Yesus, biarlah firman ini menjadi kekuatan dan menjadi rema buat kehidupan kami. Haleluya, amin. Tuhan Yesus memberkati semuanya. God bless you.